Hello guys, welcome back to Too Easy to Gaming bersama saya Iwan. Di game kita Ragnarok X Next Generation, dan kita kali ini mau ngebahas soal Roju Longbow. Nah, kalau kalian udah lihat video gue sebelumnya, gue sempat encannya Dex, dan itu sekarang udah gue ganti semuanya ke STR. Dan ada ACC Dex yang udah gue beli itu bakal nggak kepake kayaknya untuk sementara ini, karena ada kemungkinan masih bisa kepake ke depannya kalau emang damage-nya udah cukup dari STR, lalu Dex-nya bisa kepake. Nah, di sini kita lihat weaponnya udah encan STR semua, lalu armornya juga ada satu fit, nggak apa-apa, biarin dulu. Lalu ada juga cloak, encannya udah STR semua, sepatu udah STR semua encannya. Lalu ini ACC birunya juga udah encan STR semuanya. Lalu ini Dragonfly Ring, dua encan pertama Morok udah ke cap, ntar kalau capnya udah kebuka akan gue coba encan jadi ASPD. Lalu yang berikutnya itu ada talisman, talismannya itu juga udah encan STR semua. Nah, kalau kita mau main Roju Longbow itu harus main critical, dan sini kita lihat ASPD-nya 754 itu masih bisa dinaikin ntar dari encan Morok. Lalu ini critical-nya 151%, udah cukup banget untuk musuh-musuh di Komodo juga udah cukup. Oke, dan seperti yang kalian ketahuin kalau mau main Dex itu lebih cocoknya ke Dagger, dan ada beberapa jurus juga yang emang lebih mensupport Dex di Dagger. Nah, ini juga SE nya gue udah naikin SE4, dan gue udah sempat juga tes damage, udah gue screen record juga dari damage tanpa DPS sampai ke SE level 4 ini, biar ntar kita lihat sama-sama nanti perbandingan di setiap level SE nya bagaimana. Nah, terus di sini kan seperti yang kita tahu ya, ada jurusnya plagiarism yang bagus banget, yang bisa nge-copy jurus dari job lain. Tadinya gue pikir nggak bisa dapat level maksimal, tapi ternyata bisa. Kita bisa nge-copy lalu dapat level maksimalnya. Dan kalau ngebug, kalian coba ganti-ganti bahasanya deh. Karena kalau kemarin bahasa Inggris, gue coba ganti ke bahasa Indonesia, itu jurusnya bisa kepake. Tadinya kalau nggak bisa dimasukin ke shortcut gitu. Nah, tapi akhirnya gue ganti ke bahasa Indonesia, bisa kepake jurusnya, dan gue udah berhasil untuk ngopi jurus dari sniper. Nah, ini yang kalian butuhkan, paintbrush, bisa dibeli dari Sundress Store kalau kalian mau pakai jurus plagiarism. Nah, ini videonya contoh gue udah ini pas mau ambil jurus dari sniper, dapatnya random ya, kita nggak bisa milih apa gitu, dan gue harus beberapa kali nyoba untuk dapetin jurus yang aimbolt itu. Tadinya gue mau cari terus untuk precision shot, tapi kelihatannya nggak available. Kalau ini double strafe'nya ada di sini, tapi double strafe'nya itu kelihatannya masih ngebug ya. Nanti akan gue kasih lihat juga videonya ngebugnya gimana. Nah, di sini karena nunggu cooldown untuk plagiarism lama, gue iseng-iseng coba untuk nge-strip. Ini dengan status STR, nggak ada encan Dex-nya. Dan setelah beberapa kali coba, kurang lebih antara dari 6 ke 9 itu ada yang berhasil. Jadi meskipun kita statusnya STR, itu masih ada chance ya untuk berhasil, meskipun ya rendah gitu. Oke, dan kalau sepertinya kalau mau main strip itu lebih cocok Dagger, karena dia itu harus nempel. Beda kalau kita main longbow kan kita dari jauh ya kan. Nah, ini setelah aku nggak salah ke 7 ya udah berhasil ke strip. Kalian lihat di sana. Di sana itu armornya yang ke strip. Kalau ke paling atas itu weaponnya, kalau ke paling kanan itu aksesorisnya. Oke, nah ini udah dapat aimbolt atau targeted shoot. Nah, ini yang gue pakai karena ini so far yang memberikan damage terbaik
untuk skill yang combo. Nah, di sini gue mau kasih lihat kalian double strafe-nya yang ngebug. Karena ini damage-nya nggak masuk akal banget. Damage-nya cuma 17.000. Padahal kalau kita lihat ini 240% dari PATK dan ini juga plus 2100. Ini double strafe-nya rendah sekali ya. Jadi makanya nggak tahu ngebug atau emang kayak gitu, tapi karena rendah banget jadi gue nggak pakai. Gue pakainya yang ini, Embolt. Nah, sambil kita lihat-lihat jurus ini yang gue ambil, improve dodge. Ini juga biar movement speed lebih cepat, hiding, lalu enchant potion. Lalu ada ini deep, harus diambil mentok. Lalu ada range toxic attack, ini diambil mentok juga. Evoke juga diambil karena ini sering banget ke trigger. Nah, assault ini jangan diambil ya guys kalau main critical, karena gue udah sempet ngetes assault ini nggak nge-crit. Jadi ini lebih cocok untuk rogu yang main dagger, bukan yang main longbow. Nah, kita lihat nih, gue udah sempet tes beberapa kali. Nah, dia nggak nge-crit dan cooldownnya ini lama banget, lebih cocok untuk rogu yang main dex. Nah, ini ACC-nya sempat salah, jadi gue tukar dulu. Nah, tapi tetap nggak nge-crit. Di sini gue udah tes sampai 4 kali, itu juga nggak nge-crit dia. Oke, jadi sebaiknya kalau main crit jangan diambil. Nih kita bisa lihat critnya udah besar tapi dia nggak keluar. Oke, kita lihat dengan jurus berikutnya. Kita harus double strafe harus plus sampai mentok. Repeated shot juga harus mentok, ini penting banget. Vulture's Eyes juga, plagiarism ini juga kalau mau copy dari job lain. Lalu Flits ini juga diambil supaya experience kita lebih cepat ketika kita grinding, lalu bisa dapat extra Zenny juga. Lalu di triangle shot ini juga harus diambil mentok. Gangster Paradise juga harus mentok buat ngebusnya. Bone Rooting Arrow ini nggak usah ambil sampai mentok karena gue nggak gitu kepake. Ini damage-nya cuma one target, tapi dia bisa ngasih slow area berbentuk lingkaran begitu. Nah, tapi ya menurut gue sih ini nggak terlalu pakai ya. Kalau Poison Dead Arrow ini gue ambil sampai mentok karena kita bisa lihat di sini ini increase kemungkinan kita untuk dapat extra stack deep, which is ini yang akan pengaruh ketika kita pakai jurus yang Poison Toxic Attack. Dormancy juga diambil biar bisa cooldown hidingnya berkurang kalau musuh terbunuh. Lalu Shadow Form ini cuma ambil 5, ini lebih untuk PvP ya. Kalau PvE nggak gitu kepake. Lalu Chaos Panic juga gue ambil mentok karena ini ada kemungkinan 50% keluar pada saat kita keluar dari hiding, bisa jadi musuh jadi chaos. Nah, kalau ini Phantom Raid ini harus ambil sampai 10, dan di sini itu kita dikasih 20 stack Ghost Power. Jadi kita kalau setiap kali attack Ghost Power stacknya itu berkurang. Tapi kalau kita mentok itu ada 50% chance untuk kembali lagi stacknya. Jadi bisa lebih lama untuk nyerang dalam status hiding. Dan ketika kita di sini itu status weaponnya kita itu jadi ghost, bukan poison. Jadi kalian harus perhatiin ya. Mungkin kartu yang terbaik itu adalah di Aster. Kita mungkin pakai 5 biji Aster itu untuk terbaik ya. Kalau kita pakai yang cuma poison doang itu kurang efektif kartunya. Shadow Spell ini harus ambil juga karena itu satu-satunya jurus AOE dari Roju dalam radius 4 meter itu bisa kurang lebih 30% damage ya kalau nggak salah tadi. Nah, ini juga skill set yang gue pakai. Enchant Potion, Hiding, lalu yang Toxic Attack-nya, lalu Double Strafe-nya, lalu Triangle Shot-nya, lalu ada Aim Bolt-nya, lalu yang terakhir Shadow Spell. Nah, so far sih gue ya oke lah, sedikit kecewa karena gue udah prepare Dex, tapi ternyata Dex itu lebih dipersiapkan untuk yang main dagger daripada yang longbow. Itu jadi aneh di sini. Ini gue udah ada video test damage ini tanpa SE.
Jadi ini yang paling pertama banget tanpa SE itu kurang lebih damage-nya itu 456.000. Nah, ini so far sih oke ya. Jadi kalau tadinya Dex itu rendah banget. Jadi emang makanya gue langsung ganti haluan ke STR. Ini test damage SE1. Kenaikannya nggak signifikan. Ya udah kayak SE tanpa SE. SE1 itu masih rendah, tidak kelihatan kenaikan yang berarti. Lalu kita lihat yang berikutnya, ini udah SE2. Nah, ini bisa naik, tapi nggak banyak juga, masih dikit, nggak banyak kenaikan yang berarti. Tapi begitu dia di SE3 ini kenaikannya lumayan besar ya. Nih kita coba lihat bareng-bareng di sini. Dalam 1 menit itu damage-nya jadi 608.000. Kenaikannya itu kurang lebih 25% dari SE2. Which is ya menurut gue ini kenaikan yang sangat besar ya dari SE yang sebelumnya gitu. Dan kalau di SE4-nya ini damage-nya makin naik lagi. Nah, kita bisa lihat di sini dalam 1 menit damage-nya jadi 736.000. Kenaikannya kurang lebih 20% dari SE3. Nah, mungkin buat teman-teman yang mikir cuma mau ganti Roju, cuma buat iseng-iseng atau biar experience-nya bisa lebih cepat, SE3 itu udah cukup untuk grinding dengan status STR ya. Buat teman-teman yang mungkin main STR bisa iseng-iseng naikin aja SE3, kan nggak mahal. So far sih oke lah dengan progres yang Roju Longbow ini. Nanti kalau udah sempat ngetes lebih lagi, gue bakal post video lagi. Buat teman-teman yang ada komen bisa leave komen di bawah. Kalau ada masukan bisa leave komen juga. Kalau suka videonya boleh like, kalau suka channelnya boleh subscribe juga. Oke, thank you for watching.